warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pekoners, kembali lagi bersama saya Nurul Aziza di podcast Pendidikan Ekonomi. The more you know, the more you grow. Nah, pada kali ini kita bakal membahas kupas tuntas nih, apa aja sih hal-hal yang menarik yang ada di FEB. Salah satunya adalah program S3. Nah, kira-kira Pekoners yang lagi nonton ini, kalau mendengarkan kalimat ataupun kata S3, itu apa sih yang terpikirkan? Sulitkah? Penelitiankah? Atau apa? Nah, kali ini kita bakal bincang lebih seru dan lebih mendalam sama pakarnya, yaitu kita kedatangan seorang yang luar biasa, itu ada Prof. Idris. Halo Prof. Halo. Boleh Prof disapa dulu teman-teman kita yang lagi nonton di kamar situ, Prof. Selamat siang, ekonomi nurse. Pekoners. Pekoners. Iya, Pekoners. Pekoners. Oke. Halo Pekoners, jadi betul sekali. Jadi ini merupakan Prof. Idris, salah satu guru besar kita yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan kalau katanya sih ya, karena Nurul newbie juga ya di pendidikan ekonomi ini, bahwasanya Prof ini merupakan salah satu dekan dulunya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Atau boleh dong Prof diceritakan itu gimana sih sampai ke perjalanan seperti itu? Oke. Terima kasih, Pekoners. Saya diundang untuk bisa hadir di acara pada siang hari ini, di mana saya sudah diberikan amanah menjadi koordinator program studi program doktor kajian lingkungan dan pembangunan itu sejak bulan Juli tahun 2023. Oke. Yang sebelumnya saya diberi amanah menjadi dekan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini sejak tahun 2016. Ya, jadi setelah tahun 2016 kemudian berlanjut periode yang kedua dekannya, dan setelah periode kedua sebagai dekan, kemudian diberi amanah lagi menjadi koordinator program studi S3. Tapi sebenarnya itu saya turun jabatan sebenarnya. Turun jabatan iya, sebelumnya jadi bupati, wali kota, kemudian menjadi kepala desa. Kepala desa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya, betul. Cuma kepala desanya di daerah Matraman. Matraman itu apa tuh, Prof? Iya, maksudnya kan programnya S3, walaupun Kaprodi tapi di S3, tapi kalau dekan sebelumnya kan memimpin fakultas. Lebih atas, siap. Lebih agak turun tapi turunnya masih di atas dong, Prof? Masih di atas. Masih di atas, alhamdulillah. Nah, jadi kebetulan saya ini adalah orang yang tersesat di jalan yang benar. Itu tersesatnya gimana nih, Prof? Saya pada tahun 1994 ya, itu melanjutkan studi S2 ke program pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Di bidang SDM. Padahal kita orang ekonomi. Orang ekonomi kok jadi belajar lingkungan. Betul. Nah, ternyata setelah saya menyelesaikan studi itu, perhatian dunia terhadap masalah lingkungan itu sudah semakin mengglobal gitu, sehingga muncul ekonomi itu misalnya ya, sudah ada ekonomi hijau misalnya, green ekonomi. Ya, nah, jadi saya menyelesaikan studi itu di saat arah perkembangan dan pembangunan ekonomi yang sebelumnya pembangunan ekonomi itu adalah arahnya kepada pertumbuhan ekonomi, tapi sekarang sudah mengarah kepada keberlanjutan. Dan pembangunannya. Ya, pembangunan yang berkelanjutan. Sebab kalau kita sebut pembangunan berkelanjutan itu ada 3 pilar. Iya, betul. Pilar ekonomi, pilar sosial, dan pilar lingkungan. SDGs. Ya, artinya tidak sia-sia pula saya pada waktu mengambil program studi S2 pengelolaan sumber daya alam lingkungan itu kan dianggap awalnya tersesat. Ternyata makna dari tersesat itu memiliki makna yang dalam. Ternyata walaupun tersesat akhirnya benar juga. Dan sampai sekarang menjadi terbukti, alhamdulillah. Oke, luar biasa nih Prof. Jadi memang kita mendatangkan sosok yang memang luar biasa, emang udah pakem, bahkan
Dari tersesat menjadi benar. Jadi tunggu apa lagi nggak sih gini? Tapi Prof, yang Nurul penasaran itu bagaimana sih Prof lahirnya program dari magister atau dari program dokter kajian lingkungan dan pembangunan ini, Prof? Program Dokter Kajian Lingkungan dan Pembangunan ini itu lahir pada tahun 2016. Oke. Pada waktu itu saya masih menjabat sebagai wakil dekan 1. Oke, wakil dekan 1. Nah, pada waktu itu Universitas Negeri Padang diberikan mandat untuk membuka 3 program studi S3. Oke. Yang pertama adalah program Doktor Kajian Lingkungan dan Pembangunan, yang kedua Doktor Ilmu Lingkungan, yang ketiga adalah program Doktor Ilmu Keguruan Bahasa. Oh, keguruan bahasa. Ya. Nah, ada 2 program studi yang berdekatan, yaitu program Doktor Kajian Lingkungan dan Pembangunan dan program Ilmu Lingkungan. Ya, maka karena ini berdekatan, biasanya program yang ada bau-bau lingkungan itu letaknya di pasca sarjana. Tetapi kenapa program Dokter Kajian Lingkungan dan Pembangunan itu diletakkan di Fakultas Ekonomi? Pada waktu Fakultas Ekonomi, nah, kemudian baru berubah menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, jadi pimpinan universitas pada waktu itu atau rektor itu mempertimbangkan kenapa program Dokter Kajian Lingkungan dan Pembangunan ini diletakkan di Fakultas Ekonomi. Nah, itu setelah mempertimbangkan bahwa kajian lingkungan dan pembangunan ini bukanlah program studi yang multidisipliner, tapi oligodisipliner. Oligodisipliner itu maksudnya tidak, kalau multidisipliner itu apa saja program studi bisa masuk sini. Tapi kalau oligo tidak terbatas. Nah, kenapa diletakkan di Fakultas Ekonomi? Karena di Fakultas Ekonomi ini ada 3 orang guru besar, ya, yang memiliki kapabilitas untuk bisa menjadi pengembang dalam program studi yang baru ini. Ada Bapak almarhum Profesor Dr. Agus Ilianto, ada Bapak Profesor Dr. Bustari Mukhtar, dua-duanya ini adalah pakar lingkungan. Nah, sementara ada Pak Prof. Samsul Amar, ya, dia itu adalah guru besar ekonomi pembangunan. Di FEB juga. Kemudian juga ada Profesor Dr. Hasbi Eman, dia guru besar ekonomi publik. Nah, itu ekonomi publik, ekonomi pembangunan, ya, itu sama-sama tidak berada di dalam ekonomi kesejahteraan gitu ya. Nah, kemudian juga ada calon profesor pada waktu itu. Itu adalah Idris namanya. Tapi dia belum jadi muda. Ya, tapi beliau ya itu tamatan dari program doktor pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan IPB Bogor. Nah, jadi cukup tepat pimpinan universitas pada waktu itu meletakkan pengelolaan program studi ini di bawah Fakultas Ekonomi. Nah, selain daripada itu juga sumber daya lain juga ada di Fakultas Ekonomi yang akan mendukung nanti penyelenggaraan program Dokter Kajian Lingkungan dan Pembangunan itu sendiri. Nah, ketika mandat itu diberikan, artinya Menteri memberikan mandat ke rektor, rektor memberi mandat ke dekan, dan pada waktu itu saya sebagai wakil dekan 1. Nah, kemudian juga bagaimana mengemban mandat yang diberikan ini. Nah, maka waktu itu karena belum ada satupun program studi S3 yang namanya kajian lingkungan dan pembangunan. Maka cobalah searching ya. Kemudian ditemukanlah ada program studi namanya ilmu lingkungan di Universitas Brawijaya, tapi dia punya konsentrasi ya kajian lingkungan dan pembangunan. Maka diutuslah pada waktu koordinator program studi Bapak Prof. Hasbi Aimon dan juga Bapak Wakil Dekan 1 waktu itu. Setelah itu
setelah saya di dekan, waktu satu adalah Bapak Prof. Efisal Sofian pergi studi banding ke universitas tersebut untuk melihat arah bagaimana ya, sih arah bagaimana kemana mau dibawa arah ini. Takut kita nanti ya tersesat pula. Kalau tersesat jalan yang benar nggak apa-apa, tapi kalau tersesat tidak di jalan benar, ini yang Ini ya, kacau ya. nah, itu kira-kira. Maka setelah itu berkembanglah program studi ini. Oke, tapi dari pembicaraan kita tuh apa sih Prof sebenarnya misi ataupun visi nih yang ditetapkan sendiri oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk program ini Prof, dan juga apa sih yang membedakan, karena dari tadi kita banyak ya Prof membahas terkait dengan ekonomi masyarakat dan juga ada ekonomi lingkungan. Ya. Apa sih yang membedakan dengan kajian-kajian sebelumnya? Nah, oke. Program studi Doktor Kajian Lingkungan dan Pembangunan ini ya, ini memang berbeda dari program ilmu lingkungan. Ya, kenapa? Karena seperti yang telah dijelaskan tadi, program Doktor Kajian Lingkungan bersifat oligodisipliner, sementara ilmu lingkungan bersifat multidisipliner. Kalau multidisipliner maka dia terletak di sekolah pasca sarjana. Nah, kehadiran daripada Doktor Kajian Lingkungan dan Pembangunan ini sebenarnya ini sudah sejalan dengan perkembangan perhatian dunia atau global terhadap keterkaitan antara pembangunan dan lingkungan. Oke. Bagaimana keterkaitan antara pembangunan dan lingkungan ini? Nah, ada yang melihat ya bahwa antara pembangunan dan lingkungan ini bersifat trade off. Bersifat trade off dia. Apa maksudnya bersifat trade off? Pada tahap awalnya pembangunan itu perlu dilakukan untuk mengatasi masalah keterbelakangan, kelaparan, kemudian juga kemiskinan yang dihadapi oleh beberapa negara-negara yang terbelakang di dunia ini, ya di dunia setelah berakhirnya perang dunia yang kedua, yang tentu nggak terjadi perang dunia ketiga. Nauzubillah ya Prof. Di mana pada waktu itu diyakini bahwa pembangunan adalah obat mujarab untuk mengatasi ketertinggalan, kelaparan dan kemiskinan. Nah, maka lakukanlah kegiatan, semua negara-negara melaksanakan kegiatan pembangunan. Nah, sehingga dirasakan bahwa pembangunan ini memang pada tahap awalnya dirasakan pembangunan telah mampu mengatasi keterbelakangan ini. Pembangunan telah bisa mengatasi kelaparan misalnya. Ya, kalau tidak ada pembangunan di bidang pertanian, maka penduduk dunia itu tidak akan mencapai berapa penduduk dunia sekarang? 7 miliar lebih. Ya, tidak akan mencapai. Kenapa? Karena mati kelaparan. Kenapa mati kelaparan? Karena penduduk bertambah, populasi bertambah, berarti kebutuhan bertambah, sementara alat pemuas kebutuhan tidak bisa ditingkatkan. Kenapa? Lahan untuk pertanian itu terbatas. Ya, lahan untuk pertanian itu terbatas. Nah, tapi dengan adanya kemajuan teknologi, ya, sehingga upaya untuk meningkatkan produktivitas di pangan, produksi pangan itu tidak lagi menggunakan pendekatan ekstensifikasi, tapi menggunakan intensifikasi. Nah, dimana dengan intensifikasi itu lahan nggak perlu diperluas, ya. Maka muncullah kemudian teknologi di bidang pertanian, ya, dengan hasil bisa dilipat gandakan. Kalau dulu orang kan tanam padi itu 1 kali 1 tahun, sekarang sudah bisa 3 kali, ya. Dan produksi juga meningkat. Kenapa? Karena ada ditemukan bibit unggul. Kalau kurang unsur haranya ada pupuk, kalau ada serangan hama ada obat-obatan, insektisida. Namun ya, namun ya, keberhasilan dari pembangunan tadi ini menimbulkan suatu persoalan yang tidak diinginkan, yang disebut terjadinya kerusakan lingkungan atau
penurunan kualitas lingkungan atau terjadinya degradasi lingkungan. Oh, itu. Seperti adanya polusi, adanya emisi, dan bahkan ada juga yang seperti saya jelaskan tadi di dalam pertanian, muncul berbagai macam hama-hama penyakit di tanaman itu yang sulit untuk diatasi karena sudah terjadi kekebalan misalnya. Betul. Ya, resistensi. Oke, Itu oke. ya. Berarti itulah yang membedakan ternyata ya, Prof, Nah, ya. itu yang bedakan. Jadi- Nah, sementara ya, Oke. ini kebetulan saya juga jadi tenaga pengajar di yang sebelah gitu ya, Oh, di oke. lingkungan Ilmu ya. lingkungan. Nah, maka dimana kalau ilmu lingkungan itu bersifat multidisipliner yang mempelajari bagaimana interaksi antara manusia dan lingkungan, lingkungan alam maksudnya, Ya. dan sosial untuk memahami, melindungi dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Oh, Nah, maka oke. fokus utamanya adalah pada ekologi gitu ya, Iya, ekologi. yaitu interaksi antara organisme dengan lingkungannya yang menjadi dasar dalam penerapan ilmu lingkungan. Ilmu lingkungan. Jadi ini sebenarnya pengembangan ya, Prof, ya. Ya, Jalan kedepannya ya, yang kedepannya. Bahasa ini Ya. ya, Prof, ya. Jadi kita namanya di kajian lingkungan dan pembangunan ini, kalau tadi dia bersifat kontroversi, ya, dilaksanakan pembangunan lingkungan rusak. Oke. Kan saya katakan Ya, seperti itu tadi betul, ya. betul, ya. Nah, kalau tidak ingin lingkungan rusak, maka jangan membangun. Betul. Kalau jangan membangun, tentu kita tetap di keterbelakangan, Iya. kita tetap di kemiskinan, ya. Kelaparan juga. Nah, maka untuk itu, maka muncullah konsep yang baru di dalam pembangunan itu yang dikenal sebagai konsep pembangunan berkelanjutan. Kelanjutan. Ya, SDGs, betul. Ya, nah, sekarang SDGs, tapi sebelum SDGs itu dulu namanya MDGs. Oh, MDG. Millennium Development Goal. Iya. Nah, kalau Nah, sustainable development. ya, kalau sekarang sudah Sustainable Development. Dulu awalnya hanya 8. Ya. Oke. 8 yang jadi tujuan daripada pembangunan untuk keberlanjutan. Betul. Nah, Sekarang kemudian banyak. sekarang sudah 17. 17, ya. Sekarang sudah 17. Nah, itu wow. disebut sebagai Sustainable Development. Pengembangannya ya. Oke, ternyata emang terlihat jelas ya, Prof. Jadi Ya. kalau kamu ingin lebih memahami, lebih maju lagi terhadap lingkungan, yuk join pada program Dokter S3 Kajian Lingkungan. Dokter Kajian Lingkungan. Dan FYI ya buat Ya. rekoners yang lagi Ya, nonton. sedikit lagi. Ya, boleh. jadi di kajian lingkungan dan pembangunan itu kita tidak mempertentangkan Oke. apakah yang penting pembangunan ekonomi atau menyelamatkan lingkungan. Oh, Tapi duanya diintegrasikan, dikawinkan dia di dalam program diluruskan studi. Ya, dua-duanya ya, dibuat ya. dikawinkan. Dikawinkan maksudnya apa? Diintegrasikan. Diintegrasikan. Ya, bagaimana pembangunan harus jalan. Ya, tapi pembangunan harus jalan dengan konsep tadi pembangunan berkelanjutan ada 3 pilar. Ya, ekonomi, sosial dan lingkungan. Kalau ekonominya tidak berkelanjutan, ya, tidak ada pembangunan ekonominya, ya tentu tidak akan ada kemajuan. Betul. Ya, nah kemudian sosial, nilai-nilai sosial itu tetap harus dipertimbangkan, misalnya terkait dengan pemerataan, misalnya terkait kearifan lokal, misalnya. Nah, lingkungan tadi juga harus dipertimbangkan, diperhatikan. Jadi ketiganya ini tidak ada yang kata mana yang lebih utama. Ya, tapi sejalan dia harus disinkronkan, disinkronkan. Digabungkan Ya, lah digabungkan keduanya. keduanya. Wah, luar biasa ya. Dan juga teman-teman, buat teman-teman yang lagi nonton, pada saat ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu sedang membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa S3 Doktor Pembangunan Kajian Pembangunan Kajian lingkungan dan Kajian pembangunan. lingkungan dan pembangunan. Ini Ya. Prof, mohon maaf Prof. Ya, ya. Ini baru rasa udah mau masuk S3 aja nih Prof. Pembahasannya itu Iya. sangat ini ya luar biasa ya Prof ya. Wah, luar biasa. Dan Prof, kan ini teman alhamdulillah insya Allah ya, mana tahu nih teman-teman semua yang lagi nonton memang lagi kepo nih, memang gimana sih cara mendaftar dalam program S3 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini. Jadi Prof, emang kenapa sih teman-teman ini harus mendaftar dan kenapa ini disebut dengan waktu yang tepat nih? Kalau Nurul sendiri menyebutnya ini adalah waktu yang tepat karena dilihat dari isu-isu ekonomi sekarang, isu-isu lingkungan sekarang itu
sebenarnya kita membutuhkan seseorang yang pakem dalam bidangnya nggak sih, Prof? Iya. Itu kenapa sih merupakan waktu yang tepat sih, Prof? Nah, benar. Jadi sekarang memang waktunya yang tepat. Kenapa? Karena sesaat lagi kita akan memasuki tahun akademik 2026-2027. Tahun baru Iya, pembelajaran. pembelajaran. Nah, tentu sekarang sedang sibuk-sibuknya penerimaan mahasiswa baru, baik S1, S2 maupun S3 ya. Nah, tentu kalau untuk S3 ya, tentu mungkin ada di antara teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sekarang sudah menyandang predikat magister atau sudah selesai S2. Tapi kalau menurut yang belum selesai S1, dululah berpikir. Tapi kan mau tanya sih, Prof. Ya. Kalau dari S1 bisa langsung S3 nggak sih, Prof? Nah, dengan ada program Ada programnya. yang baru ini, lupa saya istilahnya, yang lompat itu yang fast tracking atau gimana? iya, fast track gitu. Kalau fast track, ya, fast track. Kalau fast track ngambil nanti ngambil S2-nya ilmu ekonomi di sini bisa nanti. Oh, bisa langsung? Iya, bisa. Aduh, jadi Dari ternyata- S2 ke S3 gitu kan. Oke. Yang fast track-nya dari S2 ke S3. Kalau dari S1 tentu ke S2, ya, dari S1 ke S2. Nah, Oke, berarti kita juga mau buka dalam tuh S2-nya juga ya, Prof? iya, jadi S2 ilmu ekonomi, ya, karena kita punya S2 ilmu ekonomi, ya, karena ekonomi ke kajian keuangan bangunan itu nyambung juga dia. Nyambung juga. dia. Nah, jadi memang sekarang saatnya yang tepat, ya, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu atau saudara semuanya sedang mencari atau mempertimbangkan mau melanjutkan ke program studi apa S3-nya. S3-nya Apakah kemana mau ya? S3 ya. Di Fakultas Ekonomi ini kan kita punya 2 program S3, ya. Satu doktor kajian lingkungan dan penggunaan, yang kedua doktor ilmu manajemen. Nah, maka tentu itu perlu tahu, ya, bagaimana bapak-bapak ibu apakah berpeluang nggak untuk menjadi calon mahasiswa pada program doktor kajian lingkungan dan pembangunan ini. Nah, tentu juga perlu diketahui ketika kita memilih suatu program studi, kita tentu mau pertimbangkan nanti setelah tamat kita mau jadi apa. Mau jadi Nah, apa? bisa apa? Bisa apa? Ya, bisa apa, menjadi apa, artinya prospeknya Gimana bagaimana. depannya? Nah, ya, tentu itu yang sedang dipertimbangkan. betul. Nah, gitu. Oke. Jadi, Prof, kira-kira Bapak Ibu yang cocok atau siapa aja sih, Prof, yang kira-kira boleh mendaftar dalam program ini? Karena Prof sendiri bilang tadi bahwasanya itu bukan multi ya, Prof ya? Ya, bukan multi. Ya. Jadi siapa aja sih, Prof? Nah, yang bisa mendaftar, ya, secara garis besarnya begini, ya. Itu memang calon mahasiswa itu tamat dari program magister atau S2, ya. Itu banyak program studi yang bisa masuk, tapi tidak semua. Tidak semua. Oke, ini Banyak, tapi dia tidak semua. Banyak Ya, tidak semua. misalnya S2-nya adalah ekonomi, ekonomi manajemen, boleh, ya. Mau ekonominya akuntansi juga boleh, karena sekarang juga ada grade accounting. Oke, ada grade accounting. Ya, kalau ada mau manajemen, ya ada marketing hijau, ya green marketing. Ya. Semua kan Kalau ada di-green juga, kan, Prof, ya? ya, kalau di green marketing dia memikirkan bagaimana green consumer itu sekarang sudah ada, ya. Konsumen itu yang konsumen hijau. Ya, konsumen hijau itu yang memintanya produknya produk hijau, green produk yang dimintanya. Kembali lagi. Ya, tempat terjadi transaksi Iya, itu betul. atau media transaksi adalah green market. Iya, green Nah, market. dan green market ada green marketing. Iya. Ya. Oh, iya. Beda juga itu, ya. Banyak. Banyak. Nah, juga dari teknik misalnya, juga bisa melakukan studi ini, atau dari pendidikan ekonomi juga bisa. Kalau S2 pendidikan ekonomi, kenapa? Di pendidikan ekonomi kita tidak semua program S2 pendidikan bisa kita terima, hanya pendidikan teknik sama pendidikan ekonomi. Cuma 2 itu, Prof? Ya, dua itu yang lain nggak ada, Prof? Nggak. Waduh, ini harus batas. Nah, kemudian pertanian misalnya. Oke, pertanian karena lingkungan. Ya, karena nanti pertanian itu juga ada pertanian berkelanjutan. Oke. Ya. Nah, kemudian juga peternakan, ya, perikanan, ya, juga kemudian ilmu lingkungan itu sendiri. Ilmu lingkungan. Nah, tapi kalau S2-nya ilmu lingkungan, ya itu juga
juga bisa diterima di program studi. Oke. Kemudian juga ilmu administrasi negara. Oh. Kenapa? Karena juga ada nanti kajiannya terkait dengan hukum lingkungan. Hukum lingkungan. Iya, dengan hukum Sosialnya. lingkungan. Ya. Nah, kemudian juga berbagai disiplin ilmu lainnya, tapi program studi yang lainnya itu adalah yang bisa membuat keputusan dengan melakukan analisis-analisis yang bersifat kuantitatif. Oh, oke, berarti Iya. harus Ya, ada. Jadi tidak alergi dia dengan angka-angka. Dia Jadi tidak mau alergi. ngomongin tapi Iya. mikir dulu ya. Iya, iya. Ada. Oke, jadi Dia kan ada angka-angkanya. buat Dia- pencinta angka-angka ya. Prof. Iya, kenapa? Karena misalnya keputusan berinvestasi, Oh, ya, iya. juga ada juga Betul. green investment, juga ada, ya. Betul, betul, Sekarang betul. sudah ada green semuanya, gitu, ya. Semua ada Green greennya. gedung ya, green building, misalnya Green ya. building ada. Green building, ya. Green clothing juga ada. Ah, iya, juga ada, gitu ya. Oke. Jadi Prof, jadi sebenarnya semua jurusan ada tapi terbatas juga. Ya. Bisa masuk banyak tapi dibatasi. Tapi yang pendidikan jangan khawatir karena pendidikan teknik bisa, pendidikan ekonomi bahkan pun bisa. Dan itu harus dipastikan dulu kamu nggak alergi dengan angka-angka tadi ya, Iya. Prof ya. Oke, tapi Prof kira-kira dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis sendiri ataupun Universitas Negeri Padang apa sih Prof yang bakal diberikan ataupun berupa dukungan nih Prof? Apa yang diberikan dari instansi untuk mahasiswa nih Prof? Ya, bagi mahasiswa yang akan nanti melakukan riset untuk penyelesaian studinya, karena dengan studi nanti akan Berupa riset. menyusun disertasi. Oke, Ada disertasi. penelitian disertasi, itu akan ada peluang. Nah, ini ada peluang, ya tidak otomatis ya. Oke. Kan ada peluang, yaitu dalam bentuk dukungan dana riset bagi mahasiswa untuk penelitian disertasinya Oh, dengan skema hibah disertasi doktor. Oke. Ya. Oke. Maka untuk peningkatan kualitas publikasi ya kepada mahasiswa itu juga diberikan workshop, ada workshop Ada untuk pelatihannya. pelatihan untuk teknik analisis data, juga ada workshop untuk penulisan artikel yang bisa nantinya dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi. Wow, itu udah naik Ya. banget level Ya. kita ya Prof ya. Ya. Berarti tadi ada kita mendapatkan dukungan berupa dana hibah kalau kamu Peluang ya, berpeluang, ya, iya, peluang, ya, berpeluang peluang. mendapatkan Tetap- dana hibah. Tetap ada di seleksi nanti. Oke, Ya, tetap diseleksi. oke. Jadi kita mengajukan ada prosesnya Ada juga proses, untuk ya. mendapatkan itu ya, Prof. Ya. Kemudian ada beberapa pelatihan workshop sebelum kita menuju ke disertasi itu. Ke Oke, disertasi luar itu, biasa. Tapi Prof, kalau kita udah bahas nih, kita udah bahas siapa aja yang boleh masuk, kenapa bisa adanya lahirnya program S3 ini, kemudian apa aja fasilitas, emang apa sih Prof, prospek untuk kedepannya nih, baik dalam pendidikan, pemerintah, sebenarnya pemerintah udah jelas ya Prof, ya, tapi mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut lagi sih Prof, apa prospek kerjanya. Oke, terima kasih. Ya, Mhm. setiap program studi kan memiliki kurikulum. Oke. Ya, kurikulum itu dikembangkan berdasarkan profil lulusan. Nah, Berdasarkan ya, profil jadi lulusan. profil lulusan dari program dokter kajian lingkungan itu ada 3. Oke, apa aja Prof? Pertama adalah nanti menjadi akademisi, Akademisi, yang kedua adalah menjadi peneliti, oke, peneliti, kemudian yang ketiga adalah menjadi pengambil kebijakan. mengambil kebijakan. Jadi kalau menjadi akademisi, Mhm. bagaimana mahasiswa itu nanti, ya, jadi kan dari kurikulum kan kompetensi apa yang perlu dimiliki Mhm. ya oleh si calon Calon lulusan mahasiswa. nanti untuk bisa dia mengembang profil akademisi tadi. Oke. Nah, maka di kurikulumnya diberikanlah muatan-muatan mata kuliah atau bahan ajar Mhm. dalam bentuk nanti pendalaman dan perluasan teori dan konsep dalam bidang pembangunan dan lingkungan Mhm. melalui pengembangan keilmuan dengan pendekatan bisa inter, multi, dan transdisiplin. Oke. Kemudian yang menghasilkan nanti karya yang terpuji dan original yang mendapatkan pengakuan baik nasional maupun internasional dalam bentuk publikasi pada jurnal
yang bereputasi, ya. Nah, kemudian sehingga si tamatan tadi juga nanti bisa mampu mengembangkan konsep-konsep baru dalam pengembangan kebijakan pembangunan dan lingkungan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya sebagai peneliti. Sebagai peneliti dia harus mampu melakukan pendalaman dan perluasan konsep dan teori dalam bidang pembangunan dan lingkungan melalui riset. Nah, kalau tadi akademisi melalui pengembangan ilmu. Tapi kalau di sini ada melalui pendekatan, di sini ada melalui riset, ya, melakukan berbagai kajian-kajian, tapi tetap juga dalam pendekatan inter, multi ataupun transdisiplin. Jadi, ya, jadi masih sama ya? Masih sama, ya. Nah, kemudian baru untuk pengambil kebijakan, ya, dalam pengambil kebijakan bagaimana seorang tamatan program doktor kajian lingkungan itu nanti mampu menyelesaikan masalah pembangunan dan lingkungan baik pada tingkat lokal, regional maupun global dalam rangka proses penyelenggaraan pencapaian visi pembangunan berkelanjutan, ya, yang bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. Ya. Jadi di bagian akademik tadi pengembangannya, di bagian riset tadi dalam kajiannya, ya, dalam penelitiannya atau risetnya, kemudian yang terakhir Mas dalam apa? Pemerintahan, kebijakan ya, di pemerintah. Iya, pemerintahan. Ya. Nah, selama ini kan ketika orang yang banyak dipahami itu dalam membuat kebijakan lingkungan itu satu. Apa? Dengan pendekatan command and control. Oke, apa tuh? Nah, command and control itu maksudnya adalah ketika ingin melindungi lingkungan, dibuatlah aturan-aturan atau undang-undang tentang pengelolaan. Indonesia sudah punya undang-undang itu, ya. Sudah ada peraturan menteri, sudah ada peraturan gubernur, sudah ada peraturan wali kota, bupati, sudah lengkap semua. Tapi bukan rusak juga kan gitu. Nah, belum rusak juga. Nah, karena baru satu pendekatan yang diterapkan dan pendekatan yang dengan aturan-aturan itu atau pendekatan dibuat aturan, ya, namanya common, ya, aturan, kontrol itu diawasi, ya, dia kontrol. Di negara sedang berkembang ini kan pengontrolan itu kan lemah, gitu, ya. Nah, tapi sekarang di dalam pengelolaan lingkungan dikembangkan berbagai pendekatan-pendekatan, ya, yang menggunakan pendekatan mekanisme pasar. Ada insentif ekonomi. Jadi untuk memperbaiki kualitas lingkungan itu, ya, itu dari para pelaku ekonomi atau agen ekonomi itu memiliki insentif atau dorongan untuk mau, ya, membuat berbagai terobosan-terobosan yang ujungnya adalah pada penyelamatan lingkungan. Nah, apa buktinya? Misalnya sekarang kan pendapatnya muncul mobil listrik, gitu, ya. Nah, mobil listrik, sepeda listrik, ya. Itu kan dalam rangka apa itu? Dalam rangka mengurangi emisi karbon dioksida. Jadi kalau kendaraan tadi masih menggunakan bahan bakar fosil, ya, bahan bakar fosil, nah, tentu nanti sisa-sisa pembakaran dalam bentuk emisi karbon dioksida, ya, itu yang akan lepas nanti ke ruang angkasa, dan kalau itu terakumulasi, nah inilah nanti yang memancarkan mengarahkan kepada terjadinya global warming, pemanasan global itu, ya, akan bagaimana climate change, kan itu isu-isu internasional itu yang terkait lingkungan. Nah, di dalam kajian lingkungan dan pembangunan itu kita perkenalkan berbagai konsep-konsep, metode-metode kebijakan. Ada namanya kebijakan yang kebijakan itu adalah kebijakan boleh mencemari, ya, boleh mencemari, tapi bayar pajak. Ya, dengan pendekatan prinsip pencemar membayar. Nah, itu dipelajari dengan prinsip pencemar membayar. Ya, boleh mencemari tapi bayar. Nah, harus bayar pajak. Nah, kalau tidak ingin bayar pajak, kan semua orang kan ingin menghindari pajak. Nah, boleh. Kalau tidak ingin bayar pajak, jangan mencemari. Nah, kalau jangan mencemari berarti dia akan mengolah limbahnya dulu sebelum
dibawa ke lingkungan kan kita akan bisa di lingkungan yang bersih. Jadi tidak hanya dengan tegakkan aturan-aturan itu saja, juga ada dengan pendekatan yang disebut dengan pendekatan mekanisme pasar. Oke, jadi memang semua itu memang sudah tercakup, apalagi dengan keadaan-keadaan ekonomi sekarang, lingkungan, pembangunan, bahkan ini sangat hangat ya Prof. Jadi buat kamu orang-orang pintar di sana, ayo langsung join aja karena studi kasusnya pun udah terlihat. Bahkan ini menarik banget ya, karena kayak dan itu sangat berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari ya Prof. Ternyata ya. Jadi buat kamu, ayo langsung join dengan kami, bahkan mau yang mengembangkan langsung atau dari prodi yang lain, dari ilmu yang lain-lain masih bisa, asalkan relevan dan tidak alergi dengan angka tadi. Tapi Prof, last but not least ini Prof, boleh dong Prof berikan closing statement lah. Jadi gimana sih pesan Prof untuk teman-teman yang lagi bingung, bapak ibu yang lagi bingung untuk mendaftar, apa sih penyebabnya nih Prof yang buat masih ragu? Oke. Bagi teman-teman bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin untuk mengetahui lebih jelas lagi, lebih lengkap lagi dengan program studi ini, ya, kalau secara individual, ya boleh silakan saja datang ke studi atau boleh juga melalui di telepon, ya, di telepon. Tapi kalau ada misalnya dari satu instansi pemerintah atau swasta yang bisa mengumpulkan beberapa orang gitu ya. Nah, kami bersedia juga untuk datang ke sana memberikan penjelasan, atau penjelasan itu juga bisa secara virtual melalui online, secara online bisa juga kami. Supaya apa? Supaya jangan salah pilih nanti. Jadi kita akan berikan penjelasan ya secara lengkap terkait dengan bagaimana itu. Tentu sekarang belum mungkin kita menyampaikan tentang sistem dan mekanisme di dalam kegiatan pembelajaran atau perkuliahan. Kalau ini lebih dalam lagi itu, ya boleh datang langsung atau boleh menelpon atau juga boleh nanti kami datang memberikan. Kita bahkan kita available ya Prof ya, maksudnya mau online, mau langsung datang kita sambut dengan baik. Kamu bingung, call me gitu ya. Baik teman-teman, terima kasih untuk sudah ini last but not least, tapi ternyata kita harus berpisah karena masih ada lagi kegiatan-kegiatan apun video-video lain lebih menarik dan juga pastinya memberikan insight yang luar biasa. Tapi Prof, di sini mungkin teman-teman di sini masih bingung di mana sih saya bisa menghubunginya gitu Prof. Jadi kita bisa, teman-teman di sini atau Bapak Ibu bisa menghubungi di FEB, di Instagram FEB, ada Facebooknya juga ya Prof. Ada di semua media sosial dari FEB itu ada, jadi jangan ragu-ragu untuk menanyakannya. Dan pastinya juga jangan lupa untuk selalu pantengin video-video kami dari podcast, karena nggak hanya tentang pembelajaran, tapi kami juga memberikan peluang-peluang ataupun informasi yang sangat luar biasa. Oke Prof, kita nggak kerasa emang udah sangat di akhir, kita harus berpisah. Ini Nurul udah rasanya udah mau lulus S3 di sini ya Prof ya. Oke, nggak kerasa, jadi kita nanti di akhir seperti biasa Prof, Nurul selalu mengakhiri dengan tagline. Jadi kalau Nurul bilang podcast pendidikan ekonomi, kita bilangnya the more you know, the more you grow. Oke ya Prof ya. Oke, tapi sebelum itu teman-teman yang di sini yang ragu di mana sih media sosialnya, ada di sini ya. Oke, buat teman-teman jangan lupa selalu saksikan kita di podcast pendidikan ekonomi. The more you know, the more you grow. Untuk itu aku Nurul Aziza pamit dan Prof Idris pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.